Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan manual book Microsoft Word yang kami buat. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rezan Fazlul Maulana dengan NPM 233160015 dan kawan-kawan saya dari Astri, dari saudara Astri, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Purnawati dari TK 23A dengan MPM 2331609. Nah, selanjutnya, saudara Wisnu. Muhammad Wisnu Ibrahim, NPM 2331602. Selanjutnya dengan saudara Talita. Perkenalkan, nama saya Talita Lidina Putri dengan MPM 2331635. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke slide-nya ya. Saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat pada manual book kami ya. Ya, oke, geser dulu nggak kelihatan. Oke, pada bab 1 terdapat latar belakang yang berisikan perkembangan Microsoft Word mencerminkan evolusi kebutuhan manusia terhadap penyimpanan dan manipulasi dokumen tertulis dari era sebelum komputer hingga era teknologi informasi. Word telah menjadi solusi digital untuk pengelolaan informasi tertulis dengan efisien. Peran Word dalam transformasi cara perusahaan berkomunikasi dari dokumen fisik ke dokumen digital juga mencerminkan relevansinya dalam dunia bisnis modern. Nah, jadi pada latar belakang ini dijelaskan perkembangan Microsoft Word ya dari yang awalnya juga dokumen tertulis dan dengan adanya MS Word ini membawa dokumen tertulis ini jadi soft dokumen, menjadi dokumen yang dapat mencerminkan relevansinya dalam dunia bisnis modern. Selanjutnya, melalui poin sejarah singkat, kita melihat bagaimana Word telah mengalami perkembangan dari versi awal hingga menjadi komponen integral dalam paket Microsoft Office. Integrasi dengan Windows, pembaruan dan inovasi terus mewarnai perjalanan Word mengikuti tren teknologi dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, selanjutnya juga pada bab 1 kami eh, menerap, menerapkan keterampilan mengetik 10 jari yang akan diintegrasikan sebagai aspek penting dalam optimalisasi penggunaan Microsoft Word. Pengembangan keterampilan ini bukan hanya tentang kecepatan mengetik, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menghasilkan dokumen. Integrasi ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga penerapan dalam konteks profesional, mendukung produktivitas dan kualitas pekerjaan. Nah, yang terakhir, penting untuk memperhatikan aspek ergonomi saat mengetik guna menjaga kesehatan pengguna. Evaluasi kemajuan secara berkala menjadi kunci untuk memastikan pengembangan keterampilan mengetik yang berkelanjutan. Nah, singkatnya pada bab 1 ini adalah sebuah awalan ya, sebuah awalan sebelum kita mulai mengetik ya, mulai dari pengenalan sejarahnya, lalu basic penjelasan untuk pengetikan 10 jari dan lalu ergonomi untuk untuk guna menjaga kesehatan pengguna. Oke, selanjutnya. Dan bab 2 akan disampaikan oleh Saudara Wisnu. Dipersilahkan. Pada pengantar ini, kita telah mengulas tentang tool dalam Microsoft Word, menyoroti pentingnya memahami fungsi dan organisasi tool tersebut. Berikut rangkuman poin-poin utama. Definisi tool. Tool adalah berbagai fungsi dan fitur pada Word yang membantu pengguna mengedit dan membuat dokumen. Mereka diakses melalui ribbon, quick access, toolbar, dan tab-tab teks struktur. Fungsi utama tool. Setiap tool memiliki fungsi khusus seperti pemformatan teks, penyisipan elemen, dan revisi dokumen, memberikan pengguna kontrol lebih besar. Organisasi tool. Tool terorganisir dalam ribbon dan tab-tab dengan quick access toolbar, memberikan akses cepat, meningkatkan efisien. Hubungan antara tool dan produktivitas. Pengetahuan tentang tool meningkatkan produktivitas, membantu pengguna menghemat waktu dan menghasilkan dokumen
yang lebih profesional, peningkatan keterampilan pengguna, pemahaman tentang penggunaan efektif setiap tool adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan pengguna. Kesimpulan pengantar. Pengantar ini memberikan gambaran tentang pentingnya tool dalam Microsoft Word. Bab-bab selanjutnya akan menjelaskan setiap tool secara lebih rinci untuk membantu pembaca memanfaatkan Word secara optimal. Next. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Astri. Pada poin selanjutnya, menjelaskan ribbon adalah antarmuka pengguna utama di Microsoft Word, terletak di bagian atas layar dengan dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap beberapa tab utama yang menyusun ribbon masing-masing dengan sekelompok tool berdasarkan fungsi tertentu. Tab Home menyediakan akses cepat ke tool dasar seperti performat teks, alinea, dan copy paste, memungkinkan pengguna untuk dengan mudahnya mengatur tampilan dan format teks dokumen. Tab Insert memberikan alat untuk menyisipkan elemen tambahan ke dalam dokumen seperti gambar, tabel, hyperlink, dan objek lain. Tab Pager Layout memberikan kontrol atas kata, letak, halaman, termasuk margin, orientasi, dan ukuran kertas. Tool di sini memastikan dokumen terlihat profesional dan mudah dibaca. Tab References berguna untuk menyusun references dan daftar kutipan termasuk alat untuk menyisipkan catatan kaki, identitas, dan daftar isi. Tab My Links fokus pada manajemen data dan pengiriman surat. Tool di sini membantu dalam mail, marge, pembuatan amplop, dan pengolahan daftar penerima. Tab Review dirancang untuk revisi dan koreksi dokumen, track, chargers, slash, checks, dan fitur revisi lainnya dapat diakses melalui tab ini. Pemahaman fungsi setiap tab dan tool pada ribbon memungkinkan pengguna memanfaatkan Microsoft Word secara optimal untuk membuat, mengedit, dan menformat dokumen dengan efisien. Oke, poin selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Talita. Dalam penggunaan Microsoft Word, kita telah membahas sebuah aspek penting, yaitu teks indentasi dan kolom koran. Yang pertama, teks indentasi. Indentasi adalah teknik penulisan di mana baris paragraf dimulai dari posisi yang tidak sejajar dengan kiri atau tepi kanan halaman. Ini memberikan tanda awal dari sebuah paragraf atau bagian baru dalam tulisan. Teks indentasi dapat memberikan struktur dokumen, struktur dan tanda visual yang membantu pembaca mengidentifikasi elemen-elemen dalam dokumen. Pembahasan melibatkan pengaturan lembar kerja, penambahan header dan footer, pengerjaan indentasi, dan latihan pembuatan. Kolom koran. Kolom koran adalah bagian surat kabar yang berisi tulisan, opini, atau pandangan pribadi. Teknik pembuatan kolom mirip dengan teks indentasi, melibatkan pengaturan lembar kerja, header dan footer, serta pembagian teks menjadi kolom. Kolom koran memberikan ruang bagi penulis untuk menyiapkan pendapat, analisis, atau komentar mengenai berbagai topik. Pemahaman kedua teknik ini dapat meningkatkan keterampilan penggunaan dalam menciptakan dokumen yang terstruktur, informatif, dan menarik menggunakan Microsoft Word. Oke, oke, terima kasih. Singkatnya, mungkin hanya ini yang kami presentasikan dari notebook kami. Semoga dapat dipahami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.